Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Syafrida Azara. Saya dari kelas reguler 22A. NPM saya 2015-1052. Nah, di sini saya akan menjawab soal kuis yang sudah diberikan oleh Bapak dosen di e-learning, yaitu yang pertama mengenai kritik dan saran pada saat proses pembelajaran maupun buku pembelajaran. Nah, kritik dan saran saya itu lebih kepada buku pembelajaran yang kita punya. Alangkah lebih baiknya buku pembelajaran yang kita punya itu pembahasannya lebih luas dan lebih detail lagi, tidak hanya berpaku kepada apa yang sudah Bapak jelaskan secara ringkas melalui video, tetapi lebih diperluas dan lebih didetailkan lagi pembahasannya. Kemudian untuk yang kedua itu yaitu jelaskan equilibrium ekonomi makro. Nah, equilibrium ini sendiri dapat diartikan sebagai titik keseimbangan. Berarti kalau equilibrium ekonomi makro itu dapat diartikan sebagai titik keseimbangan dari ekonomi makro. Kapan sih titik keseimbangan dari ekonomi makro itu dapat terjadi? Titik keseimbangan ekonomi makro itu dapat terjadi saat I sama dengan S. I ini adalah simbol dari investasi dan S ini merupakan simbol dari saving atau simpanan ataupun tabungan. Nah, untuk contohnya sendiri itu dapat dicontohkan seperti ini. Jika saya akan menginvestasikan uang saya di reksadana pasar uang ataupun reksadana saham, maka saya tidak boleh menghabiskan tabungan saya dan diinvestasikan seluruhnya ke reksadana pasar uang ataupun reksadana saham. Tetapi saya harus memiliki sisa dari uang tabungan saya yang kurang lebih nilainya itu sama ataupun melebihi dari apa yang sudah saya investasikan. Contohnya seperti ini. Saya itu mempunyai uang 2 juta, kemudian saya akan menginvestasikannya ke reksadana pasar uang ataupun reksadana saham. Berarti uang yang harus ada di tabungan saya itu adalah sebesar 2 juta juga ataupun lebih dari 2 juta rupiah yang sudah diinvestasikan di reksadana pasar uang ataupun reksadana saham tersebut. Nah, mengapa sih harus demikian? Kenapa kita nggak boleh ngabisin semua uang yang di tabungan kita aja untuk diinvestasikan seluruhnya? Karena uang itu bukan hanya sebagai nilai tukar, tetapi uang itu juga diperlukan di saat-saat genting. Contohnya itu seperti sakit, kecelakaan, ataupun di masa-masa pandemi seperti ini. Jika kita nggak mempunyai tabungan, seluruh uangnya kita investasikan, kan belum tentu uang yang kita investasikan itu bisa kita tarik secara sepenuhnya dalam jangka yang pendek. Bisa aja kan kita menginvestasikan suatu uang kita ini dalam investasi yang jangka panjang dan nggak bisa ditarik. Nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh, kita nggak ada uang, kita nggak ada tabungan, kan susah jadinya. Kemudian yang ketiga itu jelaskan mengenai dampak pelarangan mudik terhadap perekonomian dari bisnis transportasi. Nah, sudah jelas dampak pelarangan mudik ini mengakibatkan atau berdampak buruk terhadap pelaku-pelaku usaha, terlebih lagi pelaku usaha di bidang transportasi ini sendiri. Yang awalnya kan kita itu dilarang mudik, jadi mereka tuh udah berpikiran bahwasannya dengan pelarangan mudik ini mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka. Namun pada akhirnya yang terjadi adalah pelarangan mudik. Nah, pelarangan mudik ini sendiri kan pasti bakalan lebih menurunkan pendapatan mereka lagi yang awalnya itu udah turun dan makin turun lagi. Ini kan tentu merugikan untuk mereka. Tapi jika kita pandang dari beberapa kejadian sebelum-sebelumnya, yang menghambat pertumbuhan ekonomi ini itu kan pandemi. Jadi kalau misalnya pandemi ini berakhir dengan cara pelarangan mudik atau pandemi ini selesai dengan cara pelarangan mudik, kan pasti pertumbuhan ekonomi ini akan berlanjut lagi kan pastinya, dan akan berdampak baik lagi kepada pelaku bisnis di moda transportasi ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.